pilihan. Kawanku, angkat hargamu. Bersama kita pasti bisa berjaya. Happy weekend, Sobat MI. Kembali lagi bersama saya Kartika dalam Marvelous Ghost to Campus episode 87. Hari ini saya menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marvelous Ghost to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Mas Reza Dwi Prabowo sebagai Principal of Marvelous Inc. Halo. Selamat pagi, Mas Reza. Pagi. Minal aidin wal faizin, Mas. Faizin ya. Ya, Mas. Oke, thank you. Nanti kita ketemu lagi ya, Mas, ya, di sesi berikutnya. Nah, Sobat MI, sebelum kita memasuki segmen pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Ada Bapak Gugih Susandi, SE, MSI, CBM, Dr. Candidate, Pembantu Ketua 1 STIE Suta Atmaja, Subang. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Salam Baik, kenal, Kak. Pak. Ya, Ready buat nanti ya, Pak ya. Siap, terima kasih. kasih. Selanjutnya juga telah bergabung bersama kita Bapak Gian Fitralisma, SHMM, Ketua STIE Cirebon. Selamat pagi, Bapak Gian. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Pak. Siap-siap untuk sesi nanti ya, Pak ya. Oke, siap, Mbak. Siap. Selanjutnya, kita saksikan highlight MGTC episode sebelumnya. Marketing itu kan bisa dipakai untuk strategi memenangkan 3 pihak. Yang pertama, memenangkan external customer, rebutan sama pesaing, berebut sama pesaing. Untuk memenangkan customer, kedua memenangkan internal customer, mencari employee, mencari staff, mencari HR, mencari talent gitu. Yang ketiga, yang sekarang lagi hot itu mencari investor. Pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya konsultan, kemudian analis keuangan, analis ekonomi, analis sosial, komentator, bahkan
wartawan itu bisa tergantikan oleh ChatGPT. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi sempat dijelaskan bahwa yang namanya entrepreneurial marketing itu sudah mainstream sebetulnya. Silakan nanti di Google dicari referensinya, ada ya. Itu banyak sekali definisinya, tapi semua memang semata hanya pendekatan bahwa ada ilmu marketing, lalu perlu entrepreneurial di situ. Seperti itu. Dan sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Mas Reza akan memaparkan konsep entrepreneurial marketing. Kepada Mas Reza, kita persilahkan. Oke, terima kasih Pak Kartika. Mohon izin ya Pak Budi Sandi dan Pak Gian untuk menyampaikan materinya. Jadi pada hari ini saya akan berbicara mengenai satu hal dari buku terbaru dari kami, Markless, dari Entrepreneurial Marketing ya. Yang dimana nanti saya akan fokus ke satu topik, yaitu mengenai inovasi itu sendiri. Ya, jadi bagaimana caranya kita membangun culture dari inovasi itu sendiri. Oke, nah sebelum kita mengetahui apa itu inovasi, kemudian bagaimana cara melakukan inovasi, kita perlu mengetahui seberapa penting ya melakukan inovasi dan kenapa itu menjadi hal yang sangat urgent kita implementasikan ya teman-teman sekalian. Kalau dilihat di sini ya ada salah satu survei mengatakan ya perusahaan yang melakukan inovasi secara terus-menerus menghasilkan output 3 kali lipat dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan inovasi. Dan ini ada beberapa contoh perusahaan yang melakukan inovasi dan mungkin teman-teman juga familiar dari beberapa perusahaannya. Contohnya di sini ada Salesforce.com yang bergerak dalam bidang bagaimana mereka membantu beberapa perusahaan untuk mengelola tim penjualannya. Kemudian Amazon.com yang sekarang juga sedang naik-naik juga ya, meskipun kemarin beberapa declining untuk harga sahamnya. Kemudian ada Apple, Tencent, ini WeChat di China, kemudian ada Google, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang memang backbone dari bisnisnya adalah melakukan inovasi secara terus-menerus. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana cara kita memahami inovasi, kita bagi ke dalam 5 level. Yang pertama itu expose, yang dimana definisinya itu sederhana. Expose itu artinya kita sudah aware dengan adanya inovasi, akan tetapi mungkin belum ready untuk melakukan inovasi karena masih belum mendalami lebih lanjut apa itu inovasi. Sehingga perlu nanti naik ke level kedua setelah tadi terekspos dengan adanya inovasi, mungkin dari teman-teman sekarang yang terekspos dengan materi ini, nanti bisa naik ke level kedua, yaitu educating, di mana nanti secara aktif mencari informasi dan memperdalam meaning dari inovasi, ya dari learning, kemudian bisa mulai juga melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar teman-teman sekalian ya, dan yang tidak kalah penting juga sudah mulai secara aktif nanti misalkan melakukan engagement dengan beberapa pihak eksternal yang cukup kompeten di bidangnya, dan di beberapa perusahaan biasanya juga lakukan inisiatif meeting dengan tim HR untuk melakukan workshop untuk menemukan kira-kira masalahnya apa di perusahaan tersebut dan inovasi yang perlu dilakukan itu apa. Kemudian di level ketiga, ini sudah melakukan eksperimentasi yang dimana ada proyek-proyek skalanya lebih besar di situ dan sudah melakukan investment di inovasi tersebut. Dan biasanya nanti eksperimentalnya juga bukan cuma di tim internal doang, tapi sudah di tahap external innovation, yang dimana inovasinya dilakukan supaya customer-nya jauh lebih baik, nanti output-nya ke perusahaan itu sendiri. Nah, yang keempat, itu namanya holistic, yang dimana di sini bukan cuma secara internal, tadi inovasinya yang dilakukan kecil-kecilan dan customer-nya. Level keempat ini biasanya organisasionalnya juga dilakukan inovasi secara terstruktur, jadi secara keseluruhan itu sudah dilakukan inovasi dan biasanya nanti memformalkan atau menstandardiskan inovasi itu di seluruh lapisan organisasi itu sendiri. Dan nanti biasanya ada program-program yang dibuat secara khusus supaya teman-teman di dalam organisasi ini terus-menerus melakukan inovasi dan improvement ke depannya. Kemudian yang level kelima, experience, biasanya mereka sudah mendefinisikan inovasi sebagai strategi utama perusahaan untuk market expansion contohnya, atau mungkin untuk mengeluarkan produk-produk baru ya dan bertahan di market yang semakin sulit ke depannya. Dan biasanya culture-nya sudah terbentuk teman-teman sekalian. Jadi tidak usah disuruh, tidak usah digaungkan,
tidak usah distimulusasi lagi, mereka sudah by default nanti akan melakukan inovasi karena itu sudah menjadi culture atau habit secara terus-menerus. Nah, ini teman-teman dari level 1 sampai level 5, of course butuh proses waktu juga. Dan yang paling penting adalah awareness bahwa inovasi itu penting, karena meskipun kita, misalkan teman-teman ya, masih mahasiswa, orang yang membedakan teman-teman dari teman-teman yang lain adalah kreativitas biasanya, yang nanti kita akan lihat juga, apalagi nanti masuk kerja. Nah, ini teman-teman juga harus bisa mulai aware bagaimana teman-teman ini lebih kreatif, contohnya dalam melakukan inovasi-inovasi di proyek-proyek yang teman-teman sekarang lakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat ada 7 elemen untuk membangun culture inovasi. Yang tadi saya jelaskan di belakang, bahwasanya yang paling ultimate goal-nya, yang paling akhir adalah membentuk budaya inovasi yang secara terus-menerus dilakukan. Nah, ada beberapa hal yang nanti bisa dilakukan. Yang pertama adalah exploration, yang dimana exploration ini teman-teman bisa melihat semua possibility yang dilakukan untuk melakukan inovasi yang biasanya bisa secara cepat ya ataupun mudah dari beberapa sumber baik secara online maupun offline. Dan kemudian setelah tahu kira-kira mau apa specifically tujuannya inovasinya, teman-teman harus mendefinisikan objektifnya. Dengan melakukan inovasi ini kira-kira apa yang mau dirubah dan apa yang mau di-improve. Dan yang paling penting adalah ketika melakukan inovasi, biasanya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh beberapa orang adalah mereka menganggap inovasi harus radikal atau inovasi harus dilakukan secara menyeluruh. Padahal inovasi atau kreativitas itu tidak perlu dilakukan secara radikal atau menyeluruh. Karena small step atau small changes itu juga krusial teman-teman sekalian ya. Kalau dilihat contohnya adalah sekarang yang paling sederhana adalah produk-produk devices elektronik ya, contohnya smartphone. Sekarang inovasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar termasuk Samsung, kemudian Apple, mereka tidak melakukan perubahan yang atau inovasi yang radikal setiap tahunnya karena mereka menganggap bahwasanya life cycle dari penggunaan smartphone itu perlu diperpanjang. Bayangin kalau setiap tahun ada radical changes, jadi setiap orang akan berbondong-bondong, meskipun secara bisnis wise akan bagus buat perusahaan tersebut, akan tetapi mereka sacrificing segmen-segmen yang mungkin tidak memiliki purchasing power yang cukup tinggi. Nah, untuk menjaga yang paling penting adalah ekosistem dari customer-nya itu, makanya mereka mengurangi radikalisme dari melakukan inovasi. Meskipun itu terlihat, kenapa enggak sekalian aja inovasinya, tapi itu ternyata membuat bisnis mereka tumbuh dan menjadi salah satu perusahaan yang valuasinya tertinggi di dunia. Ini contohnya Apple ya. Kemudian tentu saja inovasi perlu ada namanya investment, teman-teman, baik secara prosesnya, teknologi maupun human resources. Tentu saja berbeda ya kalau inovasi dilakukan secara gratisan ya, karena nanti hasilnya pun tidak akan optimize, terutama yang paling kritikal adalah investasi di teknologinya yang nanti bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau dalam memproses semua step by step dari kegiatan teman-teman sekalian untuk mempermudah ininya ya, efisiensi dan productivity. Dan yang keempat itu adalah organization, yang dimana di sini adalah mindset-nya untuk grow dan support agility dalam melakukan inovasi. Dan keywordnya adalah cut birokrasi yang sangat berbelit-belit. Kalau dilihat sekarang ya, pemerintahan Indonesia sekarang sudah di-cut ya birokrasinya yang dulu sangat lemot, misalkan harus antri dan sebagainya, prosesnya harus offline. Sekarang semenjak adanya pandemi sekarang bisa semuanya online dan mudah juga dan terintegrasi secara online dan juga offline. Nah, ini yang paling penting juga karena musuhnya inovasi adalah proses yang lama atau birokrasi yang berbelit-belit sehingga nanti mereka sudah kehilangan momentum karena inovasi juga perlu disupport dengan momentum yang tepat. Ketika inovasi di launch di momen yang tepat, kemungkinan besar untuk menang di market itu akan lebih tinggi dibandingkan inovasi dilakukan terlalu lama akan tetapi momentumnya sudah hilang di market. Karena nanti kita akan ketinggalan dengan kompetitor yang lainnya. Kemudian tidak kalah penting adalah kita harus bisa melakukan evaluasi yang dimana adalah menentukan KPI-nya itu apa aja. Sehingga kita tahu nih kapan kita salah ya, kapan kita udah mencapai tujuan yang kita sepakati bersama. Karena ini yang nanti bisa mengerem teman-teman kapan harus invest gede-gedean di satu momen, kapan yang harus kita slowing down. Karena kalau digeber terus, ibarat kata naik motor, naik mobil, ngeber terus akan bensinnya cepat habis, capek juga. Kalau teman-teman misalkan suka ikut lari, kalau maraton, lari terus sprint, otomatis akan capek dan nanti akan ketinggalan dan akhirnya mungkin akan cedera. Ya, ini juga penting sekali. KPI yang clear, yang sesuai dengan objektif tadi itu yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan inovasi. Dan yang keenam itu adalah leadership. Nah, ini juga penting sekali ya, teman-teman sekalian. Sekarang itu susah sekali untuk mencari seorang leader yang bagus ya, yang visionary
dan juga perceive innovation culture. Nah, ini leader-leader ini biasanya bukan cuma utilizing tim member mereka, tapi juga ke-growing tim member mereka supaya grow bareng-bareng dan visionary ke depan jangka panjang, pemikirannya nggak jangka pendek, karena biasanya beberapa leader yang saya lihat sekarang ini masih jangka pendek nih ya, visionnya nggak jangka panjang, yang membuat akhirnya dia miscalculation sehingga keputusan-keputusan yang dibuat cenderung untuk jangka pendek tanpa memperdulikan impact jangka panjangnya. Dan yang terakhir adalah open collaboration. Ya, teman-teman, ini inovasi yang tadi saya bilang tidak harus radical, kemudian juga harus cepat ya, nggak bisa bertele-tele karena birokrasinya lama. Dan yang paling penting, inovasi itu bisa dilakukan dengan orang lain atau collaboration. Makanya open collaboration, teman-teman. Kalau semuanya dilakukan sendiri, itu akan jauh lebih lama dan akan yang searahkan kita semua ya. Kalau dilihat juga beberapa perusahaan teknologi, contohnya yang tidak sejauh-jauh lagi adalah devices ya. Itu misalkan dari smartphone Apple misalkan ya, layarnya misalkan dia dari Samsung, chipnya dari siapa misalkan, atau mungkin kolaborasi dari perusahaan-perusahaan lainnya untuk softwarenya, untuk pengembangnya, apps developer dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi ini penting ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan kompetensi yang mungkin sekarang belum dimiliki oleh teman-teman sekalian dengan cara yang lebih cepat ya, atau gampangannya shortcutnya adalah dengan melakukan collaboration. Ada di sini ada co-branding juga, competition juga, misalkan kolaborasi dengan competition ya, di akuisisi atau expand capabilities yang dirasa perlu ke depannya. Nah, ini penting ya. Jadi semuanya ini 7 hal ini yang membuat nanti inovasi ini bisa optimize. Nah, kemudian kalau dilihat ini ada innovation landscape map. Kira-kira mau di kotak yang mana nih? Ada beberapa kriteria di sini. Yang pertama misalkan yang kanan bawah ada sebutannya radical innovation. Nah, radical innovation ini keywordnya requires new technical competencies ya, dan leveraging existing business model. Contohnya di sini adalah bioteknologi untuk farmasi company, kemudian fiber optic cable untuk telecommunication companies juga di sini, kemudian jet engine untuk aircraft manufacturer. Jadi perubahannya itu radical tapi masih dalam ekosistem yang sama atau bisnis model yang sama. Nah, di sini challenge-nya karena mereka sebelumnya tidak punya technical competencies untuk melakukan bisnis tersebut, makanya mereka harus belajar ya dengan orang-orang yang sudah mahir secara teknikal atau teknis di bidangnya. Kemudian ada yang cukup aman di sini sebenarnya routine innovation. Ini contohnya ada generasi ketiga, series ketiga dari BMW, kemudian ada Index Fund dari Vanguard, kemudian ada 3D Animated dari Pixar. Jadi sebenarnya ini keywordnya leverage existing business model dan juga leverage existing technical competencies. Jadi masih inline dengan business model dan juga technical kompetensi yang mereka miliki. Ini perlu inovasinya dilakukan secara tidak radikal. Kemudian yang di atas ada namanya disruptive, yang dimana require new business model. Jadi bisnis modelnya itu berubah ya, dan akan tetapi di sini mereka meleverage existing technical competencies. Contohnya video on demand ya, itu dari DVD rental service, kemudian ride sharing service misalkan dari Bluebird ya, sekarang udah bisa online juga di situ. Jadi mereka masih bergerak di bidang bisnis yang sama, transportasi, kemudian penyewaan film, akan tetapi bisnis modelnya merubah dari offline ke online misalkan seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah architectural, yang dimana ini require new technical competencies dan juga require new business model. Ini yang agak sulit ya biasanya di situ adalah contohnya adalah personalized medicine ya untuk farmasi companies, kemudian digital imaging untuk Polaroid dan Kodak yang totally changes di situ, dan internal research untuk newspaper. Nah, ini beberapa opsi yang bisa teman-teman lakukan dalam melakukan inovasi, mau dilakukan secara radikal, rutin, disruptif, atau arsitektural. Kemudian kita kalau dilihat inovasi sendiri ada 12 dimensi. Kalau kita petain dalam radar ini banyak sekali ya dimensinya, teman-teman bisa baca juga di sini. Yang paling penting kuncinya di slide ini adalah ada 4 nih ya keywordnya, offeringnya mau seperti apa, presence-nya atau where mau di mana, customer-nya siapa, dan prosesnya mau seperti apa ya. Ini yang paling penting. Contohnya di sini customer-nya si A ya, kita mau mengenhance customer experience-nya. Nah, misalkan nanti bisa diredesign ketika mereka datang ke toko kita, baik secara online maupun offline, kira-kira apa yang perlu diimprove supaya experience di store-nya menyenangkan. Dan solusi dari produk-produknya mungkin selama ini masih terlalu monoton, kita perlu tambahkan beberapa feature baru supaya mereka tetap mau pakai kita dan tidak bosan pakai kita. Contohnya seperti itu. Dan mau presence-nya mau di mana nih?
apakah mau secara yang sekarang ini kita adopt secara offline atau mau omni channel misalkan seperti itu. Dan prosesnya mau seperti apa? Supply chain-nya, organisasinya, value capture dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dipetakan. Jadi ada what, who, where dan juga how. Nah, kalau dilihat stage-nya tadi ya, kalau kita tadi sudah berbicara elemen inovasi, kemudian hal-hal apa aja yang perlu diperlukan untuk diperhatikan dalam melakukan inovasi, kalau dilihat di sini sebenarnya collaboration stage-nya tadi yang tidak kalah penting adalah melakukan kolaborasi ya teman-teman ya, ingat ya. Nah, yang paling tinggi levelnya adalah innovation dengan co-creation. Jadi bukan cuma kita melakukan inovasi secara internal, akan tetapi melibatkan customer bahkan ya atau publik untuk mendapatkan feedback sehingga produk kita akan semakin sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini yang penting sekali. Biasanya perusahaan-perusahaan teknologi lakukan sayembara ya, misalkan kemarin ada namanya di Tesla atau di perusahaan-perusahaan teknologi yang lain, siapa yang bisa menemukan bugs di mobil listriknya itu akan dihadiahi uang misalkan $20 juta dan lain sebagainya. Nah, itu mereka melakukan kolaborasi dengan publik atau masyarakat dan memberikan imbalan yang setimpal untuk improvement yang sangat krusial ke depannya, terutama untuk bisnis-bisnis yang rawan untuk diretas atau rawan untuk dimanipulasi, teman-teman sekalian. Nah, kemudian how dari inovasi ini DNA-nya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau untuk melakukan inovasi ini step by step paling gampang adalah yang pertama, teman-teman harus bisa melakukan associating. Yang namanya associating ini artinya connecting the dot ya. Jadi beberapa fenomena-fenomena yang teman-teman lihat itu bisa dikaitkan satu dengan yang lain ya, sehingga nanti teman-teman akan datang di fase kedua yaitu questioning, kira-kira apa nih masalah yang terjadi sekarang ini. Contohnya kalau dulu kan Gojek datang ketika banyak sekali ojek-ojek konvensional yang harganya mahal, kemudian harus tawar-menawar, dan waktu itu memang momentumnya 4G sudah lumayan proper di Indonesia teman-teman. Gojek tidak akan mungkin launch di tahun 2010 karena waktu itu teknologi belum cukup untuk mensupport bisnis model mereka. Bayangin dulu kalau mau buka Maps ngamati ya, titiknya di mana ya. Misalkan mau order Gojek, ternyata drivernya masih jauh, misalkan seperti itu. Nah, makanya perlu dilihat juga nih, kira-kira apa aja yang diperlukan untuk melakukan inovasi ini. Apakah teknologinya udah supporting atau belum? Kemudian dari segi partnernya itu bisa kita manage atau tidak? Customer-nya ready apa enggak dalam menggunakan teknologi tersebut dan lain sebagainya. Nanti ada observasi, kemudian melakukan eksperimentasi, dan yang tidak kalah penting, ya namanya inovasi itu tidak perlu yang namanya langsung sempurna di awal karena nothing perfect ya teman-teman sekalian. Yang namanya inovasi itu adalah continuous improvement yang biasanya itu pasti akan ada celahnya meskipun kita sudah misalkan ribuan kali mencoba atau ratusan ribu kali mencoba, pasti akan ada celahnya di kemudian hari karena yang namanya inovasi hukumnya itu adalah continuous improvement. Jadi tidak perlu ditunggu sampai sangat-sangat perfect. Nah, nanti biasanya sama seperti operating system yang ada di smartphone kalian teman-teman, karena itu akan melakukan update ya setiap bulannya atau berkala untuk menambah bugs-bugs yang ada. Dan yang tidak kalah penting adalah networking supaya bisa di-share juga ke orang-orang yang relevan dalam bisnis kita dan kita mendapatkan perspektif lebih sehingga idenya bisa jadi lebih optimum. Nah, ini contoh checklist-nya yang teman-teman bisa diisi sendiri. Jadi itu saja dari saya, intinya 3 ya teman-teman sekalian ya kalau dalam melakukan inovasi. Yang pertama, inovasi perlu teman-teman tahu juga step by step-nya seperti apa, stage-nya seperti apa ya, sehingga teman-teman itu paham betapa pentingnya inovasi karena itu yang biasanya membedakan perusahaan yang sukses atau enggak. Dan dari hasil survei menunjukkan perusahaan yang melakukan inovasi dengan konsisten, keywordnya bukan secara menyeluruh ya, tapi consistently do innovation, mereka win atau become a market leader di market tersebut. Yang kedua, inovasi unnecessary dilakukan secara radikal karena kalau dilakukan secara radikal cost-nya, biayanya akan tinggi juga, waktu yang diperlukan juga lama. Jadi step yang kecil atau small changes it doesn't matter. Yang penting continue dan juga konsisten. Dan yang terakhir, open for collaboration karena kolaborasi itu akan mempercepat proses teman-teman melakukan inovasi dan bisa mengetahui kira-kira inovasi yang sudah dilakukan ini apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya atau belum, dan secara cepat juga bisa mengetes kira-kira nanti success rate-nya seberapa tinggi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kembali ke Kartika. Terima kasih, Mas Reza. Sobat MI memiliki tujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM yang beriman dan bertakwa,
melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penerapan tata kelola institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, dan adil. Bagaimana strategi Bapak Gugih Susandi, SE, MSI, CBM, Doktor Kandidat, Pembantu Ketua 1, STIE Suta Atmaja Subang? Sesaat lagi, Pak Gugih akan berbincang bersama Mas Reza untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini, tetap di Mark Plus Goes to Campus. Saat ini Kota Subang sudah berubah dari daerah agraris menjadi daerah industri. Tahun 2030, Kabupaten Subang diproyeksikan akan dapat menjadi kota rebana metropolitan. Tentu saja perubahan akan memberikan tantangan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat di Kabupaten Subang. Diproyeksikan dengan perubahan dan perkembangan ini akan dapat membuka 4,3 juta lapangan kerja baru dan juga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Subang sebesar dengan 5%. Hal ini akan membuat daya beli masyarakat dan terbuka luasnya kesempatan untuk hadir dan berkembangnya para pelaku UMKM di Kabupaten Subang. Untuk dapat mengambil kesempatan dari perkembangan tersebut, Prodi Manajemen memiliki visi menjadi program studi rujukan yang unggul dalam keilmuan manajemen dan entrepreneur di Indonesia pada tahun 2030. Dengan visi tersebut, Prodi Manajemen berharap dapat menghadirkan para young entrepreneur sebagai job creator, bukan sebagai job seeker, dan juga menghadirkan para profesional manajer yang handal untuk dapat ikut berkembang dan membangun Kabupaten Subang. Proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dijalankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, serta didukung dengan berbagai kerjasama dengan seluruh unsur pentahelik yang terdiri dari pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan pelaku usaha. Berdasarkan dari hasil evaluasi, para lulusan Prodi Manajemen rata-rata hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan saja untuk membuka usahanya maupun mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dan tidak sedikit juga para mahasiswa Prodi Manajemen yang telah bekerja ataupun memiliki usaha sebelum lulus kuliah. Saya sangat banyak terbantu dalam usaha ini karena saya mendapat banyak ilmu dari STIESA terkait dari bidang pemasaran maupun jaringan-jaringan yang saya bentuk sampai saat ini saya dapat berkontribusi kepada masyarakat Subang. Pada saat saya mengikuti Central of Excellence yang ada di kampus STIESA, saya diperkenalkan dengan pusat riset teknologi yang ada di Kabupaten Subang yang sekarang bernama BRIN. Saya sekarang mengelola sebuah usaha di bidang healthy food. Saya bersyukur bisa menjalankan bisnis ini berdasarkan ilmu dan pengalaman saya pada saat kuliah di STIESA. Saat ini saya sedang menjalankan usaha kuliner Hayu Mamam Catering. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di STIESA, terutama manajemen operasional yang sangat berpengaruh penting bagi jalannya usaha saya. Untuk itu, kami yakin dengan kurikulum yang dibentuk di Prodi Manajemen STIESA akan dapat menjawab dan mengambil kesempatan yang ada untuk dapat menghadirkan para pelaku UMKM yang handal. Sobat MI, dalam segmen ketiga kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Gugih Susandi, SE, MSI, CBM, Doktor Kandidat, Pembantu Ketua 1 STIE Suta Atmaja Subang yang akan dipimpin langsung oleh Mas Reza Dwi Prabowo. Sobat MI bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Mas Reza dan Pak Gugih, the time is yours. Oke, terima kasih Mbak Tika. Halo Pak Gugih. Halo Mas Reza ya, saya panggil Mas Reza aja ya. Ya, oke Pak Gugih, silakan Pak waktunya Pak, tanpa memperpanjang lagi Pak. Monggo. Ya, izin share screen sedikit ya.
Baik, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan ya, keberkahan selalu melindungi kita semua di acara pagi ini. Terima kasih kepada Marvelous ya yang sudah memberikan kesempatan. Teman-teman ya, para marketers yang hadir di acara ini, baik mahasiswa ataupun para dosen. Saya ingin sedikit sharing di pagi ini. Kalau kita berbicara sekolah kami ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ustadz Atmaja, memang adalah sekolah bisnis ya, di mana sekolah bisnis itu di situ ada 4 kajian ya, ilmu yang beririsan ya, dan ilmu tadi adalah yang pertama ilmu administration gitu ya, atau juga akuntansi gitu, terus ada manajemen ya, dan ada entrepreneurship ya, ada stewardship gitu ya. Nah, kebetulan di kampus kami ini hanya ada 2 ilmu ya, ilmu akuntansi dan ilmu manajemen ya. Nah, tapi tentu saja karena kita paham secara rumpun kajian bisnis itu ada stewardship, penata layanan, dan juga ada entrepreneurship, maka secara kurikulum kami memasukkan materi entrepreneurship ya, khususnya di program studi manajemen. Lalu di penata layanan kita masukkan ke dalam kokurikulum, Mas Reza. Karena di kami itu nanti anak-anak semester tingkat 2 atau semester 4 itu mereka akan mengikuti yang namanya Center of Excellence ya, pusat keunggulan. Jadi kami dalam konteks ingin sharing sejauh mana creativity ya, innovation, terus kemudian entrepreneurship sama leadership yang ada di STESA, itu sepertinya 2 poin yang ingin saya sampaikan. Ada 2 program unggulan kami, yaitu Center of Excellence atau pusat keunggulan, dan C4. Kami menyebutnya C4, yaitu Campus Company Country Connection ya. 2 program ini yang menurut hemat saya ya, relevan dengan topik kita pada hari ini ya, berbicara CIL itu creativity, innovation, entrepreneurship, and leadership. Nah, jika dikembalikan kepada bagaimana secara langkah gitu ya, kita mengadopsi model pendidikan karakter misalnya, maka sebetulnya program COE di kami kita panggil seperti itu, dan program C4 itu kita lakukan di eksplorasi, di tahapan eksplorasi. Jadi nyambung dengan what to manage ya, yang harus di-manage dalam hal innovation. Tadi Mas Reza sudah singgung, ada 7, satunya ada di tahap eksplorasi ya. Nah, di tahap inilah kita memberikan 2 kegiatan ya. Semester 4 itu pusat keunggulan, di semester 6-nya adalah C4 ya. Nah, bagaimana rincian dari kegiatan itu gitu ya, bisa saya sharingkan di sini ya. Nah, ini dia. Jadi kami kalau dalam konteks mengorganisasikan inovasi gitu ya, nah, memang kan ada 2 program studi akuntansi dan program studi manajemen ya. Nah, kami mendirikan pusat keunggulan ini di unit yang independen gitu ya, tetapi masih di bawah koordinasi program studi Mas Reza. Jadi si pusat keunggulan ini diharapkan terjadi integrasi program Tridharma ya. Kita sama-sama pahami kalau di program tinggi ada pendidikan pengajaran, penelitian dan publikasi gitu ya, ada pengabdian ke masyarakat. Nah, itu dilakukan dalam satu program yang blended istilahnya ya, yang menyatu ya dalam 2 program unggulan tadi. Walaupun secara konvensional strategi pembelajaran normalnya gitu ya, itu ditempuh masing-masing ya, pengajaran di kelas, penelitian lewat PPM ya, pengambilan lewat PPM. Tapi di program C4 dan program COE ini kita melakukan integrasi itu, sehingga proses pembelajarannya
sangat bervariasi, tidak hanya teaching, tapi juga ada coaching dan sebagainya. Diharapkan fokusnya adalah kompetensi. Nah, kenapa fokus kegiatan C4 dan COW ini kepada kompetensi? Karena kalau kita mengambil salah satu penelitian lah ya di sebuah disertasi yang variabelnya itu saya membaca ada creativity dan innovation juga. Nah, kreativitas dan inovasi itu adalah buah dari adanya kompetensi. Jadi di tahap eksplorasi itu kita butuh anak-anak mahasiswa ini mulai membangun track record, membangun kompetensi mereka. Sehingga nanti setelah punya kompetensi yang cukup, baik hard skill ataupun soft skill, mereka akan mulai memasuki kreativitas. Karena saya memahami kreativitas sebagai buah pikir, gitu, dan inovasi sebagai buah karya. Nah, dibekalilah semua ke dalam pusat keunggulan. Ya. Tujuannya itu, dan ada 9 pusat keunggulan di STESA. Yang pertama itu, yang paling relevan dengan MarkPlus adalah MKI. Marketing, Knowledge, and Innovation. Ya. Kebetulan saya juga peserta program sertifikasi MarkPlus ya dulu untuk brand management. Saya ambil sertifikasi di MarkPlus, saya sharingkan kepada mahasiswa di tingkat 4 yang bergabung dalam pusat keunggulan MKI STESA, Marketing, Knowledge, and Innovation. Kemudian juga ada pusat keunggulan IBEX. IBEX ini adalah inkubator bisnis dan ekonomi kreatif STESA. Ini berkenaan dengan ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Ya. Kemudian ada yang di bawah prodi manajemen itu ada MAPS. MAPS itu Managerial Economic, People and Society. Jadi ini lebih ke perkembangan ya, di kontemporer di aspek ekonomi manajerial dan sumber daya manusia. Kemudian juga ada COE STEAMS, ini baru Sustainability Management ya. Karena tadi juga kita sedikit mendapatkan penjelasan dari Mas Reza ya tentang pentingnya kontemporer ya, sustainability, keberlanjutan. Kemudian juga di kita ada Galeri Investasi Bursa Efek atau GI STESA ya. Dan ada COE Pusat Keunggulan Finance Banking Institution ya, atau perbankan ya. Kemudian ada juga Pusat Kajian Perpajakan ya, dan ada juga Pusat Keunggulan yang lebih ke akuntansi manajemen dan juga pajak ya, audit sebagainya. Nah, singkat cerita para pusat keunggulan ini sempat melakukan beberapa kolaborasi yang saya percepat saja. Ada satu produk di satu desa di Belimbing yaitu nasi instan. Kita juga COE ini juga bergerak ke desa wisata. Kita melakukan endorse ya dan melakukan video campaign gitu ya. Juga salah satu program dari Sekolah. Kemudian kami punya program C4 yaitu Campus Company Country Connection, di mana kita menginginkan ya ada 4 hard skill tambahan selain domain core dari accounting and management ya. Mereka juga akan mengalami bagaimana international trip ya, passport and custom clearance proses ya, mengamati, menikmati hospitality services di negara ASEAN, juga menyusun laporan ilmiah. Ini kita lakukan secara 2 cara, baik daring ataupun luring. Dan ini contoh kegiatan luring kami tahun lalu, after pandemic ya, kita melakukan student mobility ya, international student mobility ke Malaysia. Sekitar 32 dan 8 dosen satu grup untuk melakukan mobility selama 14 hari atau 2 minggu, sisanya melakukan short trip selama 4 hari. Kemudian di sisi mana ini sedikit sekilas kegiatan kami di sana. Baik, saya percepat saja, bisa. Nah, bagaimana mereka dimulai menghasilkan inovasi ya, sebelum masuk ke 7-8 mereka skripsi. Nah, maka si report dari kegiatan COE dan C4 itu kita kanalisasi di 3 jurnal
kita yang sudah terakreditasi dan ada 6 lagi yang sedang proses. Jadi kita total punya 6 jurnal riset, 1 jurnal pengabdian masyarakat, tentu saja. Dan dari kegiatan juga ada buku-buku yang dihasilkan, ya, yang kita cetak. Ya. Nah, diharapkan dengan itu semua gambaran adanya creativity, ya, innovation, entrepreneurship, leadership itu mudah-mudahan bisa tergambar ya yang ada di STESA. Barangkali itu sebagai pembuka dari diskusi kita. Oke, terima kasih Pak Gugi materinya ya, luar biasa. Nanti teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat atau komentar. Selanjutnya saya kembalikan ke Kartika. Kartika. Oke, sepertinya Kartika sedang ke toilet kali ya. Ini tidak ada. Ya. Nanti kita akan masuk ke pembicara atau narasumber kedua, Pak Gian, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu videonya. Silakan. Kota Cirebon adalah kota yang terletak di pesisir Pulau Jawa, yaitu pantai utara yang menjadi simpul pergerakan transportasi. Kota Cirebon juga menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di balik indahnya kota Cirebon, terdapat salah satu perguruan tinggi yang berfokus pada bidang ekonomi yang unggul, mandiri, dan berbudaya, serta berbasis ICT, Information, Communication, and Technology, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon. Oke, Sobat MI, terima kasih kepada Pak Gugih. Dan selanjutnya kita beranjak ke segmen selanjutnya dengan visi terwujud program studi manajemen unggulan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi ICT di wilayah 3 Cirebon tahun 2025. Bagaimana strategi Bapak Gian Fitra Lisma SHMM, Ketua STIE Cirebon untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi, Pak Gian akan menceritakannya yang akan langsung dipandu oleh Mas Reza lagi. Sesaat lagi, tetap di Markplus Goes to Campus. Masih bersama saya, Kartika, dalam Markplus Goes to Campus. Sobat MI bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Dalam segmen kedua kali ini, kita akan berbincang bersama Bapak Gian Fitra Lisma SHMM, Ketua STIE Cirebon, yang akan dipandu langsung oleh Mas Reza. Kepada Mas Reza, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak Gian. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Pak Reza. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak ya. Sudah siap, Pak ya, dengan materinya, Pak ya? Ya, siap, boleh. Oke, Pak, silakan, Pak, untuk pemaparan materinya.
Ya, baik. Mungkin nanti sambil ditampilkan saja karena memang kemarin saya sudah berikan materi ya. Di STI Cirebon sendiri tadi kita itu berbasis dengan teknologi ICT ya, mengutamakan informasi komunikasi dan teknologi, dan juga untuk inovasi apa yang memang STI hadirkan untuk perkembangan dari masyarakat atau dunia pendidikan ini. Tadi yang seperti Mas Reza sampaikan ya di awal-awal ya. Untuk inovasi ini bagi kami STI Cirebon ini, inovasi itu bersumber dari sebuah masalah, di mana masalah ini kami jadikan sebuah langkah atau strategi bagaimana cara memecahkan sebuah masalah, mengkaji sebuah masalah secara komprehensif ya, sehingga masalah yang memang harusnya bukan menjadi hambatan menjadi tantangan bagi kami. Salah satunya mungkin pada saat pandemi kemarin ya, di mana semua perguruan tinggi itu mengalami perubahan yang signifikan berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran gitu, di mana proses pembelajaran yang terjadi itu tidak bisa dilakukan secara tatap muka, melainkan dengan menggunakan bantuan teknologi dan bantuan internet ya sebagai jembatan agar pembelajaran itu bisa tetap dilaksanakan. Nah, dari situlah permasalahan itu muncul dan kita berusaha beradaptasi dengan permasalahan tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari kita melihat masalah bukan sebagai hambatan tapi sebagai sebuah tantangan. Nah, dilanjut juga tadi apa yang dipaparkan oleh Mas Reza, bahwa tadi benar ya, bahwa inovasi itu bisa terjadi atau bisa hadir ya di sebuah organisasi atau di dalam pribadi kita, bahwa harus ada kolaborasi ya. Kami juga menyadari bahwa inovasi itu tidak hadir dari dalam diri kami pribadi atau dari institusi kita, tapi juga kita juga harus mengajak semua elemen masyarakat gitu untuk melihat sebuah masalah itu menjadi sebuah kekuatan dengan cara berkolaborasi. Tentunya tadi apa yang dikatakan oleh Mas Reza, pada saat pandemi kebetulan saja perkembangan teknologi dan informasi ini sangat signifikan. Sehingga proses pembelajaran yang dulu memang tidak bisa dilakukan ya dengan menggunakan bantuan teknologi, dengan adanya perkembangan dunia digital, perkembangan teknologi informasi, dengan kecanggihan-kecanggihan yang ada, maka semua perguruan tinggi yang memang pada saat itu terkena pandemi harus segera beradaptasi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Salah satunya adalah teknologi tadi. Jadi inovasi ini memang tadi kuncinya adalah kita melihat sebuah masalah, kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita mengembangkannya, membuat solusinya dengan mengajak semua stakeholder yang terlibat untuk bagaimana caranya membuat sebuah kolaborasi. Nah, mungkin di slide selanjutnya, mohon dibantu operator. Jadi kita melihat yang pertama ya, sudah ada sarana prasarana yang ada untuk pembelajaran secara daring, maka kita gunakan tuh apa-apa yang ada, kita kolaborasi dengan beberapa penyedia layanan digital seperti Zoom, Microsoft Teams, dan juga Google Meet untuk bagaimana membantu kami untuk melaksanakan pembelajaran yang optimal. Sehingga walaupun ada terkendala masalah di lapangan berkaitan tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita gunakan fungsi teknologi dengan menggandeng itu Zoom, Microsoft Teams, dan juga Google Meet untuk membantu kita menyelesaikan proses pembelajaran yang tidak bisa terjadi apabila menggunakan proses secara luring. Dan yang kedua, kita juga memberikan tugas mandiri kepada beberapa mahasiswa ya, dengan juga memanfaatkan teknologi seperti Google Classroom dengan metode problem based learning. Jadi berbasis masalah.
Ya, kebetulan saya juga ngajar juga sebagai dosen ya berkaitan dengan pemasaran. Saya juga menggambarkan sebuah metode yang tadi problem based learning, bahwa ketika pandemi pasti seluruh pebisnis ya dilarang untuk berinteraksi langsung. Nah, bagaimana tuh ya dari kacamata pebisnis atau dari kacamata akademisi melihat fenomena tersebut dan memanfaatkannya sebagai peluang. Bagaimana caranya mengatasi masalah yang terjadi pada saat pandemi ya, dengan saya tadi memberikan tugas kepada mahasiswa untuk bagaimana caranya mereka melihat atau menjembatani proses transaksi secara digital. Karena transaksi tidak bisa dilakukan secara fisik, melainkan secara digital dengan memanfaatkan platform yang ada, seperti misalnya tadi menggunakan e-commerce ya, menggunakan Shopee dan lain-lain gitu sebagai salah satu bentuk solusi. Dan itu kita coba ke UMKM yang ada di Kota Cirebon, Kota dan Kabupaten Cirebon, bagaimana mengedukasi mereka bahwa pandemi ini bukan merupakan sebuah hambatan, melainkan sebuah tantangan bagi UMKM untuk go digital. Ya, itu salah satu metode kami dalam memberikan tugas kepada mahasiswa pada saat pandemi berlangsung. Yang ketiga, dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Tentunya pada saat pandemi ini banyak sekali tantangannya, karena memang interaksi sosial itu tidak bisa dihindari ya. Kita itu makhluk, salah satu manusia itu sebagai kodratnya adalah sebagai makhluk sosial. Maka ketika terjadi perubahan ya dengan dijembatani dengan teknologi, maka kita harus juga menyesuaikan, karena dengan adanya teknologi interaksi secara langsung itu berkurang. Kita juga bagaimana caranya belajar secara daring itu menyenangkan ya, dengan kita juga memanfaatkan berbagai macam platform yang ada di dunia digital, menggunakan Kahoot, Frebook dan Quizy untuk membantu proses pembelajaran menjadi interaktif, bukan hanya pasif, ya, bukan hanya mendengar, tapi bisa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan lewat tadi ya kuis-kuis kecil ya yang dibuat oleh platform tertentu sehingga dikemas secara menarik. Yang keempat adalah layanan digital. Tentunya layanan digital ini memang selalu kita kembangkan ya. Kebetulan pada saat pandemi kemarin ya memang kita berusaha mengoptimalkan kembali layanan digital yang sudah kita buat melalui beberapa layanan seperti e-learning. Kita menggunakan metode pembelajaran secara digital, menggunakan sistem informasi akademik atau SIAKAD, sehingga layanan itu bisa diakses oleh mahasiswa tanpa harus ke kampus. Karena waktu itu kita tidak boleh interaksi, maka kita jembatani dengan layanan di rumah, home service ya, dan juga e-perpus atau e-library. Jadi ketika mahasiswa lagi sedang menyusun tugas akhir, kita juga menyarankan mereka untuk melihat atau mencari referensi tidak harus ke kampus, tapi menggunakan sarana prasarana digital. Dan yang terakhir juga senantiasa juga membantu ya dalam hal ini adalah membuat protokol kebersihan dan juga memastikan lingkungan kampus yang bersih, sehingga apabila terjadi pertemuan tatap muka atau kunjungan dari mahasiswa, itu kita bisa sama-sama mengantisipasi dan saling melindungi. Nah, mungkin next, Mbak. Mas. Nah, tentunya tadi ya, seperti yang kita ketahui bahwa selama pandemi COVID ini, perguruan tinggi punya tantangan tersendiri. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh dapat mengurangi resiko penyebaran virus, tetapi juga banyak mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan atau akses yang sama ya ke dalam teknologi dan akses internet. Jadi itu merupakan tantangannya bagi perguruan tinggi, gimana cara mengakali mahasiswa-mahasiswi yang memang punya keterbatasan akses ya, akses dan kesempatan untuk mengakses teknologi. Itu salah satu hambatan yang memang menjadi concern kita, bagaimana caranya menjembatani seluruh mahasiswa agar memiliki atau
pembelajaran ini bisa dioptimalkan oleh seluruh elemen mahasiswa. Yang kedua adalah pendidikan tadi tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, knowledge ya, tetapi juga tentang interaksi sosial. Maka dengan kemarin adanya kita pandemi kemarin, ada salah satu yang hilang dari kita yaitu pada interaksi fisik ya. Ya balik lagi ya bahwa pendidikan itu tidak lengkap apabila tidak ada interaksi sosial. Makanya memang dengan bantuan teknologi ini tidak bisa menggantikan secara sempurna ya kan proses pembelajaran yang sudah ada gitu. Dan yang ketiga, perguruan tinggi harus memastikan kualitas ya pembelajaran. Nah, ini juga tantangan bagi kami bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ini bisa benar-benar tersalurkan, terdistribusi dengan baik. Artinya adalah pengetahuan yang disampaikan oleh dosen atau akademisi ya memang bisa diserap secara sempurna oleh mahasiswa. Dan yang keempat adalah membatasi penggunaan fasilitas dan infrastruktur yang ada. Makanya dengan kemarin pandemi kita juga menutup sebagian akses ya, untuk layanan, terutama layanan sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh mahasiswa, sementara kita off-kan karena melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan, gitu loh. Nah ini salah satu tantangan ya dari bagaimana STIE itu selalu berusaha dan berupaya untuk menjawab sebagian persoalan ya dengan solusi-solusi yang ada. Nah kemudian next mungkin bisa dilanjut ya. Nah pada saat pandemi ini tentunya kita juga tidak boleh ya menurunkan motivasi mahasiswa ya. Kita juga harus terus memotivasi mahasiswa. Nah, kita punya program pada saat itu adalah membangun jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Tentunya dengan adanya situasi pandemi, STI Cirebon selalu punya cara ya, bagaimana caranya memotivasi mahasiswa. Yang pertama dengan juga menyediakan pelatihan kewirausahaan. Nah, pelatihan kewirausahaan ini bisa dilakukan secara daring maupun luring ya. Kemudian inkubator bisnis ya, yang membantu mahasiswa untuk mengembangkan bisnis ya. Ketika ada dari beberapa perwakilan mahasiswa yang memang punya kemampuan atau punya dasar bisnis, kita bantu bagaimana cara mereka mengembangkan bisnis yang mereka punya, entah itu bisnis secara offline maupun online. Dan juga STI juga menyelenggarakan lomba bisnis ya, yang bisa memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk menyalurkan ide mereka ya, dan juga mengeksekusi ide-ide yang mereka buat sehingga ide-ide tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam proses bisnis tentunya. Dan selanjutnya mengadakan juga seminar atau konferensi dengan mengundang narasumber ya, praktisi yang sudah berpengalaman dan profesional di bidangnya sehingga bisa mementori mahasiswa yang memang punya keinginan berwirausaha atau sudah punya usaha dan pengen mengembangkannya. Kita hadirkan juga praktisi sehingga kemampuan mahasiswa itu bisa didapatkan dari proses knowledge dari akademis dan juga praktisi sehingga sempurna. Jadi bukan hanya teori melainkan juga praktek. Ya, dan juga yang terakhir STI Cirebon mengadakan kegiatan kewirausahaan seperti workshop diskusi dan juga pertemuan juga dengan pengusaha dan melihat langsung salah satu bisnis yang sudah sukses, yang sudah memiliki brand besar ya, seperti di Cirebon. Kita tahu di Cirebon itu salah satu yang terkenal adalah Batik Trusmi. Kita mengunjungi bisnis di sana, kita melihat langsung bagaimana pengelolaan bisnisnya, bagaimana caranya membuat batiknya dan lain-lain. Itu langkah-langkah yang STIE buat ya pada saat situasi pandemi dan setelah pandemi. Mudah-mudahan dengan adanya tadi ya dan adanya pengalaman dari kami itu bisa memotivasi rekan-rekan audiens di sini sehingga jangan lagi berpikir bahwa
masalah itu sebuah hambatan, tapi merupakan sebuah tantangan. Nah, kita juga di sini punya moto di dalam internal kita. Nah, berubah atau punah, beradaptasi atau musnah. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah masalah, kita mau beradaptasi atau lari, atau kita membiarkan dan kita punah. Lalu harus ada dari dalam diri sendiri maupun di dalam sebuah organisasi dan institusi untuk tetap eksistensinya. Seperti yang Mas Reza sebut, itu gambaran dari kami ya, berkaitan dengan apa saja, metode apa saja yang pernah dilaksanakan STIE dalam menghadapi situasi-situasi yang memang sangat-sangat sulit. Itu salah satu dari langkah-langkah kami. Mungkin itu yang bisa kami sharingkan, Mas Reza dan teman-teman audiens. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Mas Kian atas materinya tadi ya. Bertahan atau punah ya intinya ya. Buat terakhir yang sampaikan Mas Kian. Jadi teman-teman kalau tidak mau melakukan inovasi, malah uring-uringan, malah yang ada ketinggalan nih kita teman-teman. Oke, nanti kita akan ada tanya jawab di sini ya. Kita akan mengumpulkan beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya kembalikan ke Mbak Kartika. Silakan Mbak Kartika. Oke, terima kasih Mas Reza dan Pak Gian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada satu pertanyaan yang akan saya berikan kepada kedua narasumber. Pertanyaannya adalah apa saja yang dilakukan oleh kampus yang Bapak pimpin untuk tidak hanya menghasilkan tenaga yang mengisi dunia usaha, tapi juga menciptakan lapangan usaha. Mungkin kita bisa ke Bapak narasumber yang pertama, kepada Pak Gugih, kami persilahkan. Ya, langkah yang pertama, Mbak Kartika, tadi saya sampaikan, meskipun program studi kami ini accounting dan manajemen saja, tapi kurikulum kewirausahaan itu masuk di dalam program studi manajemen khususnya. Ya. Bahkan di-highlight menjadi salah satu visi. Itu yang pertama. Artinya mereka punya kewajiban yang mengambil subjek sekitar 3 mata kuliah lah yang berkenaan dengan kewirausahaan. Yang kedua, mereka juga harus menampilkan produk yang digagas ide-ide tersebut ya dalam sebuah event yang kami beri nama Entrepreneur Day. Itu dilakukan di mahasiswa tingkat pertama ya. Ya memang sedikit unik di beberapa perguruan tinggi lain. Kewirausahaan ada yang disimpan di ujung ya, tapi kami simpan di awal. Kenapa? Karena di semester 4 produk-produk tadi itu bisa diinkubasi oleh sebuah pusat keunggulan yang tadi saya sebutkan, inkubator bisnis ekonomi kreatif, atau ke pusat unggulan yang lain, tergantung arah dari jasa atau barang yang dikreasikan oleh inovasi anak. Kemudian kami juga pertemukan dengan pusat riset teknologi tepat guna BRIN di Kota Subang. Kebetulan untuk pusat riset teknologi tepat guna khususnya di agro ya, pangan gitu ya. Itu pusatnya di kota kami. Nah, nanti si mahasiswa itu berkesempatan menggunakan teknologi-teknologi yang ada di sana ya, atau alih apa seperti itu, mereka menyebutnya alih TTG ya. Jadi ada produk-produk penelitian para peneliti di BRIN ya, kebanyakan tadi lebih mengarah ke healthy food ya, menunjang program stunting gitu ya, anti stunting. Nah, itu ada yang dialih teknologikan ke mahasiswa kami yang memang punya minat berwirausaha. Nah, contohnya tadi itu Aitami itu adalah produk mie non gluten atau gluten free ya, tanpa tidak mengandung terigu sama sekali. Itu kan bagus untuk kemandirian bangsa juga ya, karena kita kan banyak impor masalah terigu. Nah, sekarang brandnya sudah menjadi local food ya, dan sudah menjadi PT. Jadi alhamdulillah mahasiswa kami yang jadi CEO dari PT tersebut dan sudah menunjang program-program pemerintah ya, juga sudah mengikuti pameran-pameran di
di luar negeri. Nah, itu program-program yang sifatnya kolaboratif. Nah, nanti di tahap akhir pada saat mereka mengikuti C4 itu ke ASEAN ya, negaranya bisa Malaysia, bisa Singapura, bisa Thailand. Nanti itu bisa menguatkan lagi bagi mereka yang berwirausaha, karena nanti ada satu ikatan lah antara kampus kami dengan kampus di sana, riset bareng, pengabdian bareng, gitu ya. Bahkan kemarin kita dengan satu asosiasi sel Kodeling itu saling berbagi ya, melakukan pengabdian masyarakat di UKM-UKM di Suriname, Mbak Kartika. Jadi itu kan banyak di Suriname itu banyak saudara kita ya dari suku Jawa ya. Nah, kita pengabdian masyarakat belum ke sana sih ya, karena itu masuknya South Amerika ya, Amerika Selatan, cukup mahal bagian tiket ke sana. Tapi kita coba lewat Zoom berbagi trik-trik lah gitu ya. Karena saya melihat begini, intinya ya, inti jawaban saya, kewirausahaan itu 3 unsurnya. Yang pertama adalah ilmu. Maka kalau ilmu harus diajarkan, dididik. Ya, bangku kuliah salah satu tempatnya. Yang kedua dia adalah skill, ya, keterampilan. Berarti perlu dilatih. Ya, dalam hal ini berarti teman-teman di asosiasi profesi, termasuk Marplus dan yang lain itu adalah pihak yang bisa berkolaborasi hal ini. Itu tidak di bangku kuliah, tapi dibentuk training-training. Nah, yang ketiganya adalah kiat. Kewirausahaan itu adalah kiat. Nah, kita harus dilakukan, ya. Harus dipraktekkan, harus dicoba. Relevansi dari ini, kita ajarkan di kampus sebagai sebuah skill, kita berkolaborasi dengan banyak lembaga dalam konteks harus dilakukan. Ya tadi kita dengan BRIN mendorong mahasiswa yang berminat untuk jadi wirausaha mengambil produk-produk dari BRIN yang bisa diteknologikan, dan beberapa berhasil. Ada yang tadi Aitami ya, juga ada yang berbasis kulit, tas kulit ya, dan sebagainya. Juga tadi ada nasi liwet instan ya, itu juga dengan BRIN kita, cuman mereka pelakunya adalah badan usaha milik desa ya, BUMDes Blimbing punya nasi liwet instan. Seperti itu. Jadi kita mencoba mengcover entrepreneurship itu tidak cukup dengan di bangku kuliahnya. Sebagai sebuah skill harus kita kerjasama dengan asosiasi profesi dan sebagainya. Untuk dipraktekkan ya kita harus mendampingi, menginkubasi sampai jadi. Demikian Mbak Kartika. Siap, terima kasih Pak. Dan selanjutnya kita ke Pak Gian. Silakan Pak. Bisa diulangi Pak pertanyaannya? Oh boleh Pak. Untuk pertanyaannya, apa saja yang dilakukan oleh kampus yang Bapak pimpin untuk tidak hanya menghasilkan tenaga yang mengisi dunia usaha, tapi juga menciptakan lapangan usaha? Baik ya, beberapa langkah yang kami lakukan untuk bagaimana caranya lulusan kami itu bukan hanya digunakan untuk sebagai profesional dalam hal bekerja, tetapi juga berwirausaha. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Tentunya setiap lulusan yang sudah kita luluskan ya, tentunya berdasarkan dari data pengguna, artinya stakeholder serapan yang ada di dalam wilayah tertentu kita sesuaikan. Jangan sampai kita mengeluarkan calon-calon pekerja muda itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau diinginkan oleh stakeholder perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Cirebon. Itu kalau misalnya kita melihat sudut pandang dari pekerja ya. Kemudian kalau misalnya berwirausaha, kita juga sama, mengenalkan berbagai macam usaha-usaha yang memang sangat potensial, terutama di sektor UMKM. Karena perlu kita ketahui, perekonomian Indonesia itu sebagian besar ya ditopang oleh UMKM.
dan sangat potensial sekali. Market kita dengan jumlah penduduk Indonesia yang mungkin lebih dari 200 juta jiwa itu memang potensinya sangat besar. Ya kan gitu. Tinggal bagaimana kita membuat produk-produk inovatif atau menyempurnakan produk-produk yang ada yang sudah dibuat oleh perusahaan atau UMKM sebelumnya, sehingga kita tidak perlu atau mahasiswa itu tidak perlu lagi membuat produk baru, tapi hanya menyempurnakan produk-produk yang sudah ada dengan beberapa metode yang kita lakukan, dengan edukasi yang kita lakukan dari para profesional. Jadi di sini untuk bagaimana caranya mahasiswa mengembangkan minat usahanya, kita kenalkan dulu kepada praktisi, ya, terutama di UMKM. Kita berikan bagaimana penggambaran sebuah inovasi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan atau menyempurnakan produk-produk UKM yang ada, sehingga pada saat mereka terjun ke lapangan tidak lagi bingung ketika mereka mau berwirausaha, mereka bingung mau punya produk apa, hanya mereka melihat produk yang ada, mereka cukup menyempurnakan. Ya, dan kita bekali bagaimana caranya metode untuk memasarkannya. Karena perlu kita ketahui, setiap orang memang bisa membuat sebuah produk, tapi tidak setiap orang bisa menjual sebuah produk. Nah, makanya kita tekankan bagaimana ketika produk itu ada, bagaimana mahasiswa itu punya kompetensi minimal bisa memperkenalkan atau mempresentasikan produknya secara menarik kepada para calon konsumer, sehingga opsi mahasiswa bukan hanya sebagai profesional pekerja, tapi juga bisa menggunakan opsi lain untuk berwirausaha mandiri. Mungkin itu dari saya, Mbak, berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan yang Mbak sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Pak Gugi dan Pak Gian, berhubungan kita masih ada waktu nih, izin saya kasih satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh, boleh. Boleh ya, ini dari Pak Iwan di Surabaya. Pertanyaannya, mengutip data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Februari 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, survei menyatakan bahwa sebanyak 33% pekerja underqualified atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, 16% pekerja overqualified, dan 51% pekerja well-matched. Bagaimana sekolah tinggi yang Bapak pimpin mampu menjawab tantangan di pasar kerja? Nah, ini yang pertama menjawab saya lempar ke Pak Gian sekarang. Oke, Silakan baik ya. Pak Gian. Ya, baik ya. Menarik sekali tadi data yang disampaikan bahwa memang pada saat dulu perguruan tinggi perannya hanya menghasilkan lulusan yang punya skill ya, pengetahuan, tapi tidak memperhatikan bahwa skill tersebut apakah masih relevan atau masih diminati oleh semua stakeholder atau pengguna lulusan. Maka dari itu ya, perguruan di sini perguruan tinggi sekarang itu dituntut bukan hanya meluluskan mahasiswa, tapi memastikan mahasiswa itu dapat diterima di seluruh elemen stakeholder yang ada, baik itu sebagai pekerja maupun sebagai seorang calon wirausaha. Makanya tadi kami selalu melihat perkembangan dunia usaha dan di dunia industri yang ada, dan bagaimana merancang sebuah kurikulum ini berdasarkan dari permintaan stakeholder, ya, pengguna lulusan, terutama di kita menggunakan skala lokal di Cirebon sendiri. Ada beberapa perusahaan kita kerjasama dengan HRD, personalia, dan juga dinas terkait, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, bagaimana caranya agar lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh STI Cirebon ya bisa seyogyanya dimanfaatkan oleh industri lokal, entah itu perusahaan tingkat lokal, nasional, bahkan kita juga selalu berupaya untuk mencari tahu apa saja keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala nasional dan juga internasional. Jadi dalam penyusunan kurikulum ini kita selalu berbasis riset, ya, berbasis
diskusi juga dengan stakeholder terkait, sehingga penyusunan kurikulum yang notabene merupakan, kalau di masakan itu merupakan sebuah bumbu ya, perguruan tinggi itu punya bumbunya, bumbunya ada di kurikulum. Nah, kurikulum itu merupakan bumbu yang bisa diterima oleh stakeholder. Makanya tadi setiap kali ada perubahan dinamika yang ada di dunia industri dan dunia usaha, kita selalu bagaimana caranya beradaptasi terus, melakukan riset, melakukan observasi. Jadi lulusan itu tiap tahunnya kita coba, kita lihat apa sih kemampuan yang dibutuhkan sebagai seorang mahasiswi, ya, dan apa sih permintaan dari pengguna lulusan, sehingga terjadi link and match. Jadi perguruan tinggi itu bukan hanya tugasnya meluluskan, tapi memastikan juga bahwa lulusan yang mereka keluarkan dari perguruan tinggi itu bisa terserap dengan sempurna di dunia usaha maupun juga dunia industri. Jadi mungkin itu Mbak dari kami berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan yang Mbak sampaikan. Mbak Kartika, gimana? Saya langsung aja jawab? Ya, langsung aja Pak, mungkin Pak Gigi. Oke. Ya, saya coba jawab dalam 3 sudut pandang. Pertama, memang selalu ada gap antara saintis dengan practitioners atau praktisi. Yang saintis itu mereka teoritis karena memang tugas dia membuat sesuatu yang simpel menjadi kompleks supaya dunia tidak sesederhana itu, ya, supaya bisa diterapkan di semua tempat. Maka mereka membuat sesuatu di kompleks dengan sebuah model-model, tapi kelebihannya bisa diterima secara ilmiah dan diterapkan dimanapun. Para praktisi membuat yang rumit menjadi simpel. Nah, bagaimana dua kutub ini bisa ketemu? Yang pertama, ketemunya harus di dunia empiris, teori yang dipraktekkan. Dan dua-duanya harus mau membaca jurnal. Saintis membaca jurnal, juga praktisi membaca jurnal. Baru bisa ketemu. Nah, saya kira itu sudah umum dan semua sudah mengarah ke sana. Ya. Bahkan di dikti saja antara keilmuan dengan terapan, ya, itu sudah ada KKN-nya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sudah ada penyetaraannya. Ya. Yang kedua, kalau kita berbicara program pendidikan, ada yang akademik dan ada yang vokasional. Bagi yang program pendidikan akademik, maka kira-kira yang pas di survei yang tadi itu adalah program pendidikan akademik. Karena dia harus siap bekerja. Atau program ilmu terapan. Di manajemen juga ada manajemen terapannya, di ekonomi ada ekonomi terapannya, tapi ada ilmu ekonominya, sainsnya. Nah, bagi pendidikan ekonomi yang sains, maka dia tugasnya menghasilkan lulusan yang siap training, Mas Reza, bukan siap kerja. Memang seperti itu rancangan dunia pendidikan tinggi di kita. Ada pendidikan akademik, sains, ada pendidikan terapan. Ya. Dengan 2 jawaban awal tadi, mudah-mudahan kita bisa memposisikan secara adil ya tentang hasil survei tadi. Nah, jawaban yang ketiga dari saya, meskipun tadi saintis itu teoritis dan perguruan tinggi saya ini sekolah tinggi ilmu ekonomi bukan terapan dan sains, tapi upaya untuk mendekatkan ya, itu dilakukan dengan satu, kita menguatkan hard skill-nya adanya praktikum atau laboratorium. Jadi ada laboratorium komputer atau manual di setiap mata kuliah. Tentu yang tidak cukup dengan perkuliahan di kelas. Ya. Nah, yang kedua, ya, supaya bisa mengikuti ya tantangan di dunia industri, itu ada sertifikasi kompetensi atau paling tidak SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah. Maksud kami, program COE kami itu di dalamnya ada workshop dan sertifikasi.
ada yang pajak, ada yang marketing, ada yang SDM, ada yang apa, supaya jadi sarjana plus. Ya, tapi kalau lulusan STESA itu harus 100% match dengan swasta, ya kami harus jadi perguruan tinggi ekonomi terapan, sudah harus vokasional. Tapi kita jembatannya dengan seperti itu, ya ada sarjana plus, ya dengan adanya sertifikasi. Nah, yang ketiga, strategi kami selain ada praktikum, ada pusat keunggulan. Yang ketiganya adalah saya membaca ya, kenapa underqualified, ya anak SMK sekalipun underqualified surveinya, padahal mereka sudah kejeluan. Saya mensinyalir itu banyak qualified di situ adalah di soft skill yang lemah, ya kepeloporan, inisiatif, komunikasi, kerjasama, ya, penghargaan, leadership, semuanya yang jadi topik pada hari inilah, creativity, innovation, itu Mas Reza, itu memang yang lemah di kita, karena model pendidikan di kita itu tidak dibiasakan explore, ya kan? Karena kita paternalistik, karena kita simbolik, gitu. Model pendidikan sejak dulunya orang tidak terbiasa speak up, tidak terbiasa digali kemampuannya. Nah, kami di desa itu sangat concern ke soft skill, sehingga dalam setiap program selalu dibedakan mana hard skill-nya, mana soft skill-nya, dan itu kita punya 2 jalur untuk mengembangkan keduanya. Barangkali itu buat perguruan tinggi salah satu cermin bahwa memang usaha sudah lari sangat cepat dan perguruan tinggi harus mengejar itu. Tapi memang ada moderasinya tadi. Memang kalau perguruan tinggi sains harus tetap bertahan di sainsnya tetap, tetapi tetap bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Demikian. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Terima kasih Mas Reza tadi sudah bisa bantu backup dulu. Mungkin closing statement dari Mas Reza sebelum kita tutup. Oke, terima kasih Kartika. Tadi sudah dijelaskan juga ya dari berbagai macam narasumber yang luar biasa ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau tadi perspektif ke kampus, saya perspektif lebih ke profesional kali ya. Teman-teman yang nanti persiapan setelah lulus biasanya bingung nih karena sekarang ya Pak ya kalau dilihat banyak sekali teman-teman yang mencari kerja sangat sulit, bahkan banyak sekali penipuan. Hati-hati juga teman-teman ya, harus mengamalkan Shopee, Tokopedia dan sebagainya, bahkan perusahaan-perusahaan besar itu perlu hati-hati. Nah, saya merimen sekali lagi teman-teman bahwasanya jarang sekali perusahaan yang memungut biaya sangat besar ketika mau diterima kerjanya. Itu saya yang penting sekali karena banyak sekali isunya Pak yang ketipu, bahkan uangnya gila bisa mencapai miliaran dari hasil penipuan tersebut. Yang kedua teman-teman sekalian yang tidak kalah penting adalah sebenarnya kalau saya sendiri sejujurnya sering melakukan interview untuk menerima karyawan di Mapes, terutama untuk menjadi seorang konsultan dan juga bisnis analis. Yang saya biasanya lihat ya, kalau kampus sebenarnya semuanya saya anggap secara rata aja, terutama di Indonesia. Yang paling membedakan satu dengan yang lain adalah critical thinking yang pertama, analytical thinking dan juga creativity. Itu yang bisa mendifferent teman-teman dibandingkan kandidat yang lain. Jadi kalau misalkan andai kata kampusnya misalkan kurang begitu dikenal, tapi teman-teman punya sesuatu yang membedakan teman-teman dibanding yang lain, masih ada possibility untuk diterima seperti itu. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Ininya tadi sekali lagi terus upgrade diri kita, terutama di bagian soft skill, karena itu yang bisa ngedifferentiate atau membedakan teman-teman dibandingkan dengan yang lain. Dan tentu saja teman-teman harus visualisasikan itu dan juga nanti sampaikan ketika melakukan interview dengan beberapa company, karena itu yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi pencarian di dunia kerja Pak ya, terutama ini orang-orang yang baru lulus nih, banyak sekali nih yang kesulitan untuk mencari kerja. Dan yang kedua mengenai entrepreneur tadi ya, kalau berbicara mengenai entrepreneur, kebetulan saya juga menghandle beberapa perusahaan baik level UMKM sampai skala nasional maupun internasional. Yang saya lihat dari beberapa founders adalah mereka bisnisnya biasanya tidak akan start from very big dream. Jadi mimpinya itu kecil dulu teman-teman. Jangan bermimpi terlalu besar, takutnya nanti akan exhausted atau lelah untuk mencapai mimpi tersebut. Jadi start from small intinya. Ya, baru nanti setelah mulai jalan nanti akan kelihatan patternnya seperti apa, baru bisa di scale up bisnisnya. Jadi mimpi boleh besar tapi harus realistis, karena sekarang juga persaingan semakin gila, semuanya punya chance yang sama karena ada teknologi, apalagi ada OpenAI,
ChatGPT dan sebagainya, semuanya bisa dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, dan juga hasilnya bagus ya. Teman-teman juga harus melihat value apa kita sebagai manusia itu bisa digunakan oleh orang lain, karena teknologi sekarang gila-gilaan. Ya, jadi untuk menjadi entrepreneur kuncinya start from small thing. Jadi jangan langsung a bigger thing ya. Yang ketiga, tadi closing statement saya adalah open for collaboration. Jadi teman-teman juga jangan bermain sendiri karena nanti akan capek. Ya, bisnis yang ekspansinya gede, contohnya Gojek dengan Tokopedia, mereka bergabung kan ya. Kalau mereka sendiri pasti akan kecapean untuk nge-serve customer mereka semakin banyak dan lain sebagainya. Pasti ini yang gede akan ada terjadi merger dan juga akuisisi atau penggabungan perusahaan sehingga mereka jauh lebih besar seperti itu. Nah, itu 3 pesan dari saya. Ketika semoga bisa membantu teman-teman dan memotivasi teman-teman supaya kedepannya sukses. Ini itu saja dari saya, Kartika. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza dan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Gugi dan Pak Gian. Semoga kita bisa berkolaborasi terus ke depannya ya Pak ya. Baiklah. Sobat MI, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marketplace Goes to Campus episode kali ini. Bagi Sobat MI, jangan lupa saksikan terus Marketplace Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya, Kartika, beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe Marketplace Channel untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mbak Tika, tadi yang kalau ada yang bertanya dari audiens, kita ada 2 merchandise nih, nanti bisa menghubungi siapa ya? Yang pertanyaan langsung dari... Oh, boleh ke Mbak Eka ya? Ya, nanti ke Mbak Eka ya. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merenung impian, seolah akan terhambat. Ragu menerjang, menerkam, melumpuhkan daya juang, menerjang hancuran. Bermakna menyiksa tanpa ampun menewaskan. Adakah di sini sebekas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, bukan harus bilang bagai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, berjumpa membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir